Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga, peristiwa Fathu Makkah atau kemenangan di kota Mekah. Peristiwa Fathu Mekah ini berkaitan dengan beberapa kejadian. Jadi, untuk kita lebih memahami apa alasan terjadinya peristiwa Fathu Mekah, kita harus bercerita tentang beberapa kejadian yang terjadi sebelum peristiwa Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Alasan terjadinya kemenangan di kota Mekah atau perebutan kaum muslimin terhadap kota Mekah karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nanti kita akan membahas lebih lengkap tentang perjanjian Hudaybiyah. Sedangkan kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah terjadi karena kafir Quraisy takut terhadap Bai'atur Ridwan atau sumpah setia yang diridai oleh Allah. Jadi kita lihat ada 3 peristiwa. Yang pertama Fathu Makkah, yang kedua perjanjian Hudaybiyah, dan yang terakhir Bai'atur Ridwan. Kenapa terjadi peristiwa Fathu Mekah? Karena kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah? Karena kafir Quraisy takut terhadap Bai'atur Ridwan, yaitu bai'at, sumpah setia kaum muslimin Ridwan yang diridai oleh Allah. Jadi yang pertama anak-anak, kita akan belajar dulu tentang Bai'atur Ridwan. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, yaitu 6 tahun setelah Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad dengan para sahabatnya berencana untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji ke kota Mekah. Dalam perjalanan tersebut, beliau membawa 1.400 orang sahabat beserta dengan beliau. Beliau berpesan kepada para sahabatnya agar tidak ada di antara mereka yang membawa senjata, karena tujuan mereka pada kali ini adalah untuk melaksanakan ibadah, bukan untuk berperang. Sebelum memasuki kota Mekah, Nabi singgah di sebuah tempat dan mengutuskan salah seorang sahabatnya ke kota Mekah. Tujuannya agar sahabat tersebut minta izin agar Nabi dan sahabat bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji, bukan untuk berperang. Sahabat yang dikirim oleh Nabi Muhammad bernama Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Penduduk Mekah menolak permintaan dari Rasulullah dan sahabatnya, bahkan mereka menangkap Utsman bin Affan. Ketika sahabat Utsman bin Affan ditangkap dan tidak kembali untuk melaporkan hasil negosiasi beliau kepada Rasulullah dan sahabatnya, para sahabat menunggu Utsman tidak kembali. Mereka menyangka bahwa Utsman telah dibunuh oleh kafir Quraisy. Akhirnya, dengan rasa kesetiaan mereka yang tinggi, setia kawan, mereka melakukan bai'at sumpah setia. Mereka bersumpah akan menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Sumpah setia tersebut dalam bahasa Arab disebut bai'at. Bai'at itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diturunkan surat Al-Fath ayat 18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui adanya Bai'atur Ridwan, mereka merasa ketakutan. Mereka tidak ingin diserang oleh kaum muslim. Akhirnya mereka melepaskan Utsman bin Affan
serta mengirimkan seorang utusan untuk melakukan negosiasi perundingan dengan Rasulullah. Utusan tersebut bernama Suhail bin Amru. Ketika kedua pihak saling bertemu, akhirnya diadakanlah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Kenapa disebut perjanjian Hudaibiyah? Karena tempat terjadi perjanjian tersebut di sebuah tempat yang bernama Hudaibiyah. Adapun isi perjanjian Hudaibiyah, yang pertama, kaum muslim dan kaum kafir Quraisy tidak menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan untuk masuk Mekah pada tahun ini, yaitu tahun 6 Hijriah. Namun mereka diperkenankan masuk ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah pada tahun depan, yaitu tahun 7 Hijriah, serta tidak boleh membawa senjata. Poin yang ketiga, kaum Quraisy yang ada di kota Madinah, jika mereka melarikan diri masuk ke kota Mekah, itu tidak akan dikembalikan. Sedangkan jika ada penduduk kota Mekah yang melarikan diri menuju Rasulullah di kota Madinah, itu harus dikembalikan. Poin yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kedua belah pihak. Jika ada kabilah yang ingin bersekutu dengan kaum muslimin, diperbolehkan, ataupun ada kabilah suku-suku yang ingin bersekutu dengan kaum kafir Quraisy, itu diperbolehkan. Anak-anak, 2 tahun setelah dilaksanakannya perjanjian Hudaibiyah, sesuai dengan poin yang keempat, masing-masing suku boleh bekerja sama dengan kedua belah pihak. Ada sebuah suku yang disebut dengan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini bekerja sama dengan kaum muslimin, sedangkan Bani Bakar bekerja sama dengan kafir Quraisy. Antara Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar ini telah lama terjadi saling permusuhan, saling serang menyerang. Pada tahun kedua dari perjanjian Hudaibiyah, kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah yang diserang melaporkan penyerangan tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah karena kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Akhirnya Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk siap-siap melaksanakan perebutan kota Mekah atau yang dikenal dengan Fathu Makkah. Anak-anak, pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau pada tahun 630 Masehi, Rasulullah bersama 10.000 pasukan berangkat menuju kota Mekah dengan tujuan untuk merebut kembali kota Mekah. Dalam perjalanan ada beberapa sekutu-sekutu lain yang bergabung dengan kaum muslimin. Akhirnya jumlah total kekuatan kaum muslimin pada peristiwa Fathu Mekah berjumlah 12.000 orang. Sebelum memasuki kota Mekah, Rasul mendirikan tenda di sebuah tempat yang dekat dengan kota Mekah. Nama tempat tersebut Murrul Dahram. Di Murrul Dahram ini Rasulullah dengan pasukannya beristirahat dan mendirikan tenda. Kaum kafir Quraisy dari kejauhan melihat bahwa banyak tenda-tenda yang didirikan di dekat dengan kota Mekah. Mereka mengirimkan utusannya untuk menyelidiki kejadian tersebut. Di antara utusan yang dikirim adalah Abu Sufyan. Rupanya kedatangan Abu Sufyan diketahui oleh sahabat Rasulullah. Abu Sufyan ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah. Abu Sufyan akhirnya menyatakan masuk Islam. Keesokan harinya, pasukan muslim bersiap-siap untuk melakukan pertempuran. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh sahabatnya. Anak-anak bisa melihat lebih lengkapnya di halaman 19. Ketika sahabat dalam perjalanan, Rasulullah memberikan pesan agar mereka menghindari pertumpahan darah, tidak membunuh kecuali kalau sangat terpaksa. Perjalanan Nabi dan sahabat memasuki kota Mekah atau perebutan kota Mekah bisa dibilang sangat lancar. Hanya beberapa kelompok yang melakukan perlawanan, namun kebanyakannya tidak melawan. Ketika Rasulullah berhasil memasuki kota Mekah, beliau mengutus Abu Sufyan yang tadi sudah masuk Islam untuk memberikan 3 pengumuman ataupun maklumat. Yang pertama, Abu Sufyan menyatakan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan berarti aman.
Yang kedua, siapa yang memasuki Masjidil Haram berarti aman. Yang ketiga, siapa yang berada di rumahnya sendiri berarti aman. Pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, setelah berhasil melakukan perebutan kota Mekah, Nabi melakukan tawaf dan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Serta Nabi dan sahabat menghancurkan patung-patung berhala sejumlah 360 buah patung berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Sambil beliau menghancurkan berhala, beliau membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 81. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Anak-anak bapa, masih ada beberapa poin penting. Setelah Nabi berhasil merebut kota Mekah, anak-anak bisa membaca lebih lengkap di halaman 21-22. Jadi secara ringkasnya, peristiwa Fatuh Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah? Karena kafir Quraisy merasa takut terhadap Bai'atur Ridwan, sumpah setia kaum muslimin yang akan membalas kematian Utsman bin Affan, di mana kaum muslimin menyangka Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Anak-anak bapa, demikianlah pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.